Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali dan kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita kembali ke objek wisata yang sangat terkenal, yaitu objek wisata Ubud. Namun kita sudah membahas di video sebelumnya tentang objek wisata Ubud yang bagaimana kemacetannya dan ada kantong-kantong parkir yang sudah disediakan dan juga bagaimana gaspolnya objek wisata ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, Ubud adalah salah satu objek wisata yang wajib sekali dikunjungi ketika berkunjung ke Bali, karena Ubud menjadi ikonnya pariwisata Bali, terkenal dengan objek wisata dan juga adat istiadat serta budaya yang sangat kental sekali. Lihatlah suasana di Jalan Raya Monkey Forest ini teman-teman, menjadi langganan kepadatan kendaraan. Namun sekarang Ubud sudah berbenah, di mana biasanya di pinggir jalan ini atau di bahu-bahu jalan yang kita lewat ini terparkir biasanya kendaraan-kendaraan liar dan juga mobil-mobil, sehingga kemacetan kian parahnya di objek wisata ini. Namun sekarang teman-teman, dengan adanya kantong-kantong parkir sedikit mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di Ubud area ini. Inilah suasananya. Bali memang identik dengan jalan yang kecil, sehingga setiap kendaraan-kendaraan yang masuk ke objek-objek wisata sekarang ini, kepadatan yang teman-teman lihat seperti sekarang ini, seperti di Ubud teman-teman. Jadi inilah suasananya. Dan buat teman-teman yang merencanakan besok ke Ubud ataupun 2 hari lagi, kemungkinan Ubud akan macet parah karena akan ada upacara besar di Ubud area, tepatnya di sentral Ubud, di depannya Pulisaran Ubud, yaitu Ngaben. Jadi upacara Ngaben yang di Ubud ini adalah salah satu upacara Ngaben terbesar yang ada di Bali dan juga dinantikan oleh para wisatawan. Jadi buat teman-teman yang sedang berliburan ke Bali, mungkin bisa melihat bagaimana prosesi Ngabennya nanti di besok hari atau lusa kalau tidak salah teman-teman. Area ini akan dipenuhi oleh umat Hindu yang melakukan prosesi Ngaben. Jadi lihatlah di depan sana teman-teman. Jadi beberapa ornamen ataupun peralatan-peralatan untuk Ngaben besok sudah disediakan di depan pasar seni Ubud ini. Kita lihat para wisatawan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen di sini. Semoga besok kita bisa gaspol melihat bagaimana kemeriahan Ngaben termegah di Bali ini. Atau bisa dibilang adalah upacara Ngaben yang ada di Ubud adalah upacara Ngaben terbesar di Indonesia ataupun di dunia. Jadi akan berlangsung sekitaran area ini. Di sebelah kanan ini adalah pasar seni Ubud dan di depan itu adalah Puri Saren Ubudnya. Jadi buat teman-teman yang ingin menyaksikan prosesinya besok pagi, mungkin datang jam 8 atau di pagi hari jam 7. Jadi teman-teman standby di sini sambil melihat bagaimana prosesi megahnya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang Jody tadi bilang di awal video, kita akan mengeksplor salah satu destinasi yang dekat sekali dengan objek wisata Ubud, yaitu Campuhan. Campuhan terkenal dengan romantisme, terkenal dengan tempat untuk healing, tempat untuk yoga dan juga meditasi. Di Campuhan juga terdapat banyak sekali villa-villa dan juga penginapan warga serta bungalow-bungalow mewah di mana digemari oleh turis-turis Eropa. Dan sekarang ini kita berada di Jalan Raya Ubud teman-teman, dari Jalan Raya Monkey Forest, dan di sebelah kanan ini adalah Jalan Kajeng yang pernah kita review dulu. Jalan Kajeng adalah salah satu jalan yang menjadi pusatnya keramaian juga, karena di sana banyak sekali penginapan warga yang diminati oleh para wisatawan, terutama wisatawan asingnya. Lotus Restoran dan di belakang itu adalah Puri Saraswati. Jadi Jalan Raya Ubud ini juga menjadi salah satu jalan terpadat di kawasan objek wisata Ubud ini. Lihatlah di sebelah kiri kanan ini banyak sekali bangunan baru dan juga restoran-restoran yang sudah buka. Jadi kita akan gaspol bagaimana melihat Campuhan. Kita akan melihat bagaimana suasana di depan Museum Neka dan juga Museum Antonio Blanco yang sangat terkenal. Jadi kita akan gaspol terus teman-teman. Di sini kendaraan sedikit melambat di depannya Puri Lukisan Ubud di sebelah kanan ini. Jadi kalau ngomongin tentang Puri Lukisan Ubud ini, Puri Lukisan Ubud adalah salah satu museum tertua yang ada di Bali. Jadi museum ini lebih mengkhususkan akan karya seni lukis Bali tradisional dan modern. Jadi di sini juga terdapat seni ukir dan khusus dengan ukiran kayu teman-teman. Jadi sangat unik sekali buat teman-teman yang ingin menyaksikan atau melihat bagaimana museum tertua yang ada di Ubud ini, yaitu namanya Puri Lukisan Ubud yang ada di sebelah kanan kita ini.
Di sini kita lihat di sebelah kiri kita ini ada kafe-kafe dan juga warung-warung yang dipenuhi oleh wisatawan asing. Ubud rasa Eropa memang betul sekali. Karena setiap gang yang kita lewati atau kita masuki di area seputaran Ubud ini semuanya diisi oleh wisatawan asing. Jadi teman-teman, kita akan gaspol. Nah, sebelum kita sampai di Jalan Raya Campuhan, di sini juga ada Jalan Bisma yang sangat terkenal juga. Jadi Jalan Bisma ini terkenal dengan kampungnya para wisatawan atau wisatawan asing. Jadi kampung bule ada di Jalan Bisma. Jadi Jalan Bisma juga tembus sampai nanti tembus ke Jalan Monkey Forest. Di sini kita lihat suasana yang lebih tenang. Kita sudah mulai memasuki area Campuhan teman-teman. Jadi Campuhan dari crowdednya Ubud, teman-teman langsung menuju ke Campuhan sangat berbeda sekali. Lebih lenggang, lebih tenang, dan juga Campuhan memiliki salah satu objek wisata yang sangat terkenal namanya Bukit Cinta atau Bukit Campuhan. Kita pernah mereviewnya dulu, kita pernah berjalan di Bukit Cinta. Jadi banyak juga wisatawan-wisatawan walaupun masa pandemi kala itu. Dan sekarang kemungkinan akan tambah ramai lagi. Jalan ini adalah jalan kenangan. Tentunya buat teman-teman yang sering warawiri di Campuhan ini pasti akan melewati dua tembok yang menjadi ciri khasnya perbatasan antara Ubud dan Campuhan. Dan di depan sana ada jembatan. Jadi jembatan itu adalah salah satu jembatan yang cukup ikonik juga. Banyak sekali sinetron-sinetron Indonesia yang mengambil scene di jembatan itu, dan juga cerita-cerita horor dan juga mistis ada di sekitaran jembatan ini. Jadi teman-teman, nanti kita akan melewatinya. Buat teman-teman yang pengen ke Ibah ataupun ke Bukit Cinta bisa masuk lewat Hotel Ibah yang ada di sebelah kanan kita ini. Tampaknya ramai sekali. Mungkin di next video kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan mereview secara detail bagaimana situasi terkini di Bukit Cinta Campuhan. Di sini kita lihat toko-toko oleh-oleh berjejer, tampak tenang, nyaman, dan juga enak sekali motovlog di sore hari ini. Cuaca yang dingin, bulan Juni, Juli, Agustus selalu menjadi cuaca yang paling baik di Bali ini. Kita sudah memasuki dua jembatan kembar. Jadi jembatan kayu di sebelah kiri kita ini adalah salah satu jembatan yang sangat ikonik sekali. Jembatan yang bisa dibilang banyak sekali cerita-cerita mistisnya, dan juga banyak jembatan ini dipakai untuk scene-scene film. Termasuk filmnya Julia Robert, Eat, Pray and Love juga ada di jembatan ini dan di Pasar Seni Ubud. Nah, ini adalah Museum Antonio Blanco teman-teman. Antonio Blanco terkenal dengan museumnya. Jadi disitulah tempatnya. Kemungkinan akan semakin banyak kunjungan turis-turis Eropa, Amerika, dan turis-turis dari Kanada akan menambah juga kunjungan di Museum Antonio Blanco sana. Jadi kita sekarang sudah berada di Jalan Raya Campuhan. Kalau kita ngomongin tentang Campuhan, jadi masyarakat Bali mengenal dengan kata Campuhan. Jadi Campuhan adalah istilah lokalnya di Bali untuk salah satu tempat pertemuan muara sungai atau pertemuan sungai dengan laut. Jadi salah satu kawasan suci. Jadi setiap campuhan, setiap sungai bertemu dengan laut adalah salah satu tempat suci atau disucikan oleh umat Hindu. Jadi sering terjadi atau tempat itu dijadikan tempat untuk melasti atau penyucian alam. Dan campuhan juga terkenal dengan tempat untuk menyucikan diri. Seperti buat teman-teman yang ingin melukat atau yoga dan meditasi, campuhan adalah tempat yang paling baik karena tempat healing yang paling the best menurut Joe Update. Kita lihat di sisi jalan ini tampak tenang. Tadi kita melihat kemacetan dan keramaian di Ubud, sangat crowded sekali. Masuk dari jembatan kita sudah merasakan suasana yang berbeda di sini teman-teman. Jadi Jalan Raya Campuhan ini terkenal juga dengan hotel-hotel yang memiliki historical tinggi seperti Royal Pitamaha dan Campuhan. Kalau teman-teman mengenal Slank, yaitu band asal Indonesia yang pernah membuatkan lagu dan sangat viral sekali, yaitu Tempi Campuhan Aku Menyepi. Jadi itu adalah salah satu lagu Slank juga yang cukup asik didengar dan juga cukup membantu juga Campuhan ini semakin terkenal di kalangan turis-turis domestik tentunya. Jadi Campuhan ini teman-teman, inilah suasana Campuhan yang tidak ada duanya di Bali ini. Campuhan memiliki adat istiadat yang kental dan budaya yang kental. Buat teman-teman yang pernah atau tinggal di Campuhan, bangunlah di pagi hari, teman-teman akan melihat bagaimana umat Hindu memulai harinya, mulai dari menghaturkan sesajen ataupun menghaturkan
hasil dari apa yang dia masak. Dan juga kalau pas hari-hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan, teman-teman akan menyaksikan bagaimana warga lokal, warga umat Hindu melakukan ritualnya dan mereka berseragam putih kuning dengan ciri khasnya pakaian adat Bali. Jadi kalau teman-teman tinggal di Campuhan ini lebih dekat lagi dengan alam, dengan budaya Bali, lebih mengenal adat istiadatnya, dan juga Bali terkenal dengan orangnya yang ramah dan juga welcome. Jadi itulah teman-teman, kita sebentar lagi akan melewati salah satu museum, namanya Museum Neka sebentar lagi. Dan ini di kawasan ini terdapat banyak juga pameran-pameran seni biasanya yang dilakukan seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Tadi kita sudah melewati Hotel Campuhan teman-teman, dan sebentar lagi kita akan melewati salah satu hotel yang lumayan legend juga di Campuhan ini, yaitu Royal Pitamaha. Jadi Royal Pitamaha adalah salah satu hotel yang selalu penuh oleh para wisatawan karena memiliki pemandangan indah dan juga lembah yang sangat cantik, ornamen khas Balinya, dan juga Royal Pitamaha terkenal dengan tempat yoga dan spa-nya. Hotelnya ada di sebelah kanan kita ini. Inilah Royal Pitamaha. Jadi kalau teman-teman pernah stay di Royal Pitamaha, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian menyatu dengan alam, healing, yoga, dan juga meditasi di sana. Beberapa hotel-hotel juga seperti bungalow ada di sebelah kiri dan kanan kita ini teman-teman. Jadi inilah suasana di Campuhan Ubud, atau terkenal dengan tempat yang paling romantis, cocok buat para honeymooners ataupun orang-orang yang baru nikah. Jadi cocok sekali untuk berliburan di Campuhan area ini. Kita akan lanjut terus jalan. Jadi jalan raya Campuhan ini juga buat teman-teman yang suka kulineran, teman-teman akan dihubungkan atau aksesnya menuju ke Kedewatan Ubud, di mana ada ayam kedewatan. Kita pernah mereviewnya dulu dan sangat ramai juga oleh para wisatawan, terutama wisatawan domestik yang ingin hidangan ayam. Dan di Kedewatan juga terdapat banyak sekali aktivitas seperti swing, rafting, dan hiking juga. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita ini adalah salah satu museum yang cukup terkenal, yaitu Museum Neka. Jadi Museum Neka ini juga menjadi tempat ataupun tujuan para wisatawan yang berkunjung ke Campuhan ini ataupun ke Ubud. Jadi Museum Neka Ubud ini adalah dibuka pada tahun 1982, tepatnya kalau tidak salah tanggal 7 Juli 1982. Jadi nama museum yang barusan kita lewatin adalah berasal dari nama sang guru, yaitu pendiri serta pemilik dari museum ini. Beliau memiliki kegemaran dalam mengoleksi lukisan. Jadi nama guru tersebut adalah Suteja Neka. Jadi bangunan Museum Neka tadi kita lihat teman-teman memiliki arsitektur yang khas Bali dengan standar museum internasional. Selain bangunan Museum Neka sangat terawat, cara menampilkan hasil seni lukisan di Museum Neka juga sangat terorganisir dan sangat rapi sekali. Banyak dari para wisatawan dengan mudah untuk mengenali ataupun berkunjung karena sangat nyaman sekali. Di sana terdapat hampir 300-an lukisan dari seniman mancanegara dan pelukis dari Indonesia. Jadi teman-teman, silakan berkunjung ke Museum Neka. Tempatnya sangat rapi sekali dan kebersihan sangat dijaga. Kita akan lanjut terus jalan. Jadi dari sini kita akan tembus ke Ulun Ubud, nanti kita akan tembus ke pertigaan Kedewatan, dan kita akan menuju ke Sayan Ubud. Jadi teman-teman terus tonton video ini sampai habis. Siapa tahu ada tempat-tempat yang pernah teman-teman semuanya singgahi, dan juga siapa tahu ada tempat-tempat kenangan. Di sebelah kiri ada bungalow juga, banyak juga wisatawan biasanya. Selamat menyaksikan dan tetap di jalur gaspol bersama Ju Update.